buku novel karya Terelie. Ini buku yang ke-8. Judulnya Selena. Kita lanjut bab ke-25. Ini kali kedua kami berada di ruang kerja Ox. Ruangan itu sama persis seperti aku mengingatnya. Meja kayu yang bagus, kursi kerja yang nyaman, lemari dipenuhi buku-buku tua, juga sofa di tengah ruangan. Ruangan khas milik seseorang yang menyukai dunia akademik. Di dinding ada 2 tongkat perak bersilang, juga lambang pasukan bayangan, bintang penghargaan tertinggi. Duduk, Ox berseru saat kami melangkah maju. Dia sedang memeriksa beberapa dokumen di mejanya. Kepalanya tidak terangkat. Aku, mata, dan tas segera duduk di sofa. Beberapa menit lengang. Apakah kami akan dihukum lagi, Master Ox? Aku bertanya, tidak sabar menunggu. Bulan sabit gompal, bicara jika aku telah menyuruh kalian bicara. Kali ini kepala Ox terangkat, terlihat kesal. Baiklah, lupakan dulu pekerjaan lain. Aku akan mengurus kalian. Ox mendengus, meletakkan dokumennya, beranjak berdiri mendekati sofa. Ox mengempaskan punggungnya di sofa, menatap kami bertiga. Bagaimana kamu melakukan teknik itu, Mata? Mata mendongak menatap Ox. Bagaimana kamu memindahkan R013B ke tempat lain? Ox menatap tajam ke arah Mata. Bagaimana Master Ox tahu Mata yang melakukannya? Aku bertanya lebih dulu sebelum Mata membuka mulut. Tas menyikutku, menyuruh diam. Tapi benar kan, Master Ox tidak ada di ruangan simulasi. Tentu saja aku tahu, Selena. Aku selalu melihat simulasi pertarungan kalian. Drone pengawas tersambung ke ruangan ini, sama seperti dosen-dosen lain di akademi ini. Aku bertanggung jawab memastikan kalian terus mengalami kemajuan. Kalian mahasiswa yang penting. Kalau begitu Master Ox juga tahu kami berkali-kali nyaris tewas di ruangan itu. Aku refleks memotong kalimat Ox. Tas menepuk dahi seolah berkata, astaga Selena, apa yang kamu katakan? Ox terdiam sejenak. Dia terlihat hendak marah. Tapi kalian tidak tewas, bukan? Tapi nyaris, Master Ox. Bulan sabit gompal, aku tahu itu. Tapi kalian baik-baik saja. Aku tahu sejak hari pertama kalian tiba di akademi ini. Kalian memiliki bakat yang menarik sekaligus menjengkelkan. Selena, entah berapa banyak gembok di akademi yang diam-diam telah kamu buka 1 semester terakhir. Kamu juga penasaran melihat semua ruangan dan gedung. Tas, entah berapa banyak buku yang kamu baca. Pelajaran tambahan, tugas tambahan. Terobsesi sekali dengan kesempurnaan. Mata, saat kamu berhasil meniru teknik balok es, hanya dengan sekali melihatnya, kamu telah menunjukkan bahwa petarung dari distrik sungai-sungai jauh selalu spesial. Dan tambahan, hanya kalian bertiga yang mudah sekali memotong kalimatku saat aku bicara. Duduk di ruangan ini tanpa rasa takut. Bahkan komite klan bulan sungkan dan ragu-ragu bicara di ruangan ini. Kalian, bulan sabit gompal, kalian bisa bicara semaunya saja. Ratusan mahasiswa lain tidak pernah harus berurusan di ruangan ini. Tapi kalian, bahkan pada hari pertama, telah membuat masalah. Kalian bertiga sangat mengesalkan, sekaligus memiliki bakat menarik, saling melengkapi. Aku tahu ruang simulasi itu berbahaya, tapi aku juga tahu itulah cara terbaik meningkatkan teknik bertarung kalian. Lagi pula, kalian sebenarnya menyukainya, bukan? Itu menantang dan seru, Sekalipun berkali-kali nyaris tewas di sana, kalian tetap datang kembali. Ox menatap kami bertiga bergantian.
Aku menunduk menatap meja. Benar juga, itu seru. Mata, bagaimana kamu melakukan teknik itu? Sebenarnya aku tidak tahu, Master Ox. Teknik itu muncul begitu saja. Apakah itu pertama kalinya kamu melakukannya? Tidak, Master Ox. Sejak usia 6 tahun, aku memang bisa menghilangkan benda-benda kecil seperti pensil, ballpoint, penggaris, tapi hanya benda-benda seperti itu. Aku pernah menghilangkan sebuah kapsul terbang saat usiaku 15. Ketika itu aku panik melihat kapsul terbang keluar dari lintasan dan nyaris menabrak kereta api. Aku bisa melakukan teknik itu jika aku sedang panik. Saat aku panik, cemas memikirkan keselamatan orang lain, seperti ada energi besar yang mengalir di seluruh tubuhku. Dan sekejap kemudian, apapun yang hendak kuhilangkan benar-benar menghilang. Mata menjelaskan, ruang kerja Ox lengang sejenak. Apakah kamu bisa mengontrol di mana benda itu akan muncul? Ox bertanya. Mata menggeleng. Aku tidak tahu kemana benda itu akan menghilang. Aku hanya ingin benda-benda itu pergi dari hadapanku sejauh mungkin. Ox terlihat berpikir. Sesungguhnya aku bangga sekali melihatmu melakukan itu, Mata. Teknik itu unik. Aku belum pernah menyaksikan mahasiswa akademi ini melakukannya. Tapi ini akan menjadi masalah serius jika kamu tidak bisa mengontrolnya. Kita tidak mau tiba-tiba ada robot simulasi muncul di stasiun sentral kota Tisri. Kalau begitu, apakah simulasi bertarung akan dihentikan? Aku bertanya. Tidak ada yang berencana menghentikan simulasi itu. Selena? Simulasi itu harus jalan terus. Master Ox menatapku galak. Tapi kita punya peraturan baru. Sebelum Mata bisa mengendalikan teknik tersebut, tahu persis kemana dia akan memindahkan sebuah benda, dia dilarang menggunakan teknik itu dalam simulasi. Itu tidak adil, Master Ox. Aku langsung protes. Bulan sabit gompal, tidak adil apanya, Teknik itu satu-satunya kesempatan kami untuk bertahan hidup di ruangan simulasi. Tidak adil jika Mata dilarang menggunakannya. Tas ikut mengangguk-angguk di sebelahku, setuju denganku. Kamu tidak mendengar kalimatku dengan baik, Selena. Aku tidak melarang. Mata menggunakannya sepanjang dia bisa mengendalikannya. Lagi pula, kalian tetap bisa bertahan hidup di sana dengan terus melatih teknik pukulan berdentum, teleportasi, tameng transparan, kerjasama tim, dan sebagainya. Robot-robot itu punya kelemahan, temukan kelemahannya, maka kalian bisa menang. Ox mengangkat tangan, menahan mulutku yang setengah terbuka. Keputusanku final, tidak boleh diprotes lagi. Silahkan tinggalkan ruangan ini. Pelajaran berikutnya telah menunggu kalian. Banyak pekerjaan lain menungguku. Ox telah mengusir kami. Kenapa sih dia selalu menyebalkan? Aku bicara pelan. Siapa? Mata berbisik. Master Ox. Entahlah, mungkin sudah sifatnya begitu. Setidaknya kita tidak dihukum membersihkan kantin lagi gara-gara kamu suka memotong ucapannya. Tas ikut bicara. Kami sedang duduk di ruang kelas, memahami masalah sosial dengan ilmu sosial. Dosennya terlambat datang. Ruangan sudah penuh sejak tadi. Dan kenapa sih dia sedikit-sedikit berteriak, bulan sabit gompal? Memangnya ada apa dengan bulan sabit? Dia pernah trauma melihat bulan sabit. Aku nyengir lebar. Mata dan Tas tertawa. Ruangan kuliah ramai oleh dengung percakapan. Para mahasiswa sibuk mengobrol sambil menunggu dosen datang. Kalian mau melihat videonya? F menyeruak dari kursi belakang. Video? Apa? Tanyaku. Kejadian tadi di kelas teknik bertarung. F melambaikan kartu hologramnya ke arahku dan file video itu melesat ke kartu hologramku. Aku mengetuknya membukanya. Ingar-bingar, mahasiswa berteriak dan berlarian terlihat di layar hologram. Mereka jatuh bangun. Robot R013B muncul begitu saja dan langsung mengamuk, memukul siapapun yang berada di dekatnya. Bum, bum, lantai berlubang,
matras terpelanting, bola-bola karet berterbangan. Terdengar jeritan panik. Semua mahasiswa berusaha berlari menuju pintu masuk, berebut keluar. R013B mengejar mereka, terus mengirim pukulan berdentum. Tanpa drone pengendali di dekatnya, robot itu amat mematikan, beringas di luar kendali. Di layar hologram, Boh terlihat terlempar menabrak dinding. Beberapa mahasiswa mencoba melawan, menahan laju R013B, tapi sia-sia. Robot itu terus merangsek maju. Atap ruangan oval terlihat terbuka. 10 anggota pasukan bayangan yang menjadi mentor latihan terbang turun, hendak melumpuhkan R013B. Tapi apa yang bergerak lebih cepat dibanding mereka? Splash, splash. Ox telah muncul di depan R013. Di tengah debu mengepul, di antara semua kekacauan, Ox mengangkat tangan kanannya. Boom! Ox melepas pukulan berdentum ke tubuh baja R013B. Pukulan itu laksana membungkus seluruh tubuh robot, tidak membuatnya terpelanting. Dalam sekejap, tubuh robot itu berkelontangan di lantai. Satu persatu bagian tubuhnya berjatuhan menjadi onggokan besi. Astaga, aku menelan ludah. Benar-benar sekali pukul, robot itu hancur. Pukulannya kuat sekali, mata berkata pelan. Tentu saja Master Ox telah berlatih ratusan tahun, gumam Tas. Aku mematikan video, meletakkan kartu hologram. Suara dengung di ruangan telah berhenti. Para mahasiswa menatap ke depan. Dosen pelajaran telah datang. F dan mahasiswa lain yang tadi ikut menonton video juga kembali duduk di kursi masing-masing. Maaf anak-anak, aku sedikit terlambat. Kalian tahu aku baru saja syuting siaran langsung acara talk show di kota Tisri. Begitulah kesibukan lain. Dosen mata kuliah memahami masalah sosial dengan ilmu sosial menyapa riang. Apa kabar? Kalian siap melanjutkan pelajaran kita? Bagus sekali. Kami segera mengetuk tablet masing-masing, bersiap menyimak dan mencatat pelajaran. 3 jam terasa seperti 3 abad. Mata kuliah itu akhirnya selesai. Namun seakan belum cukup siksaan itu, di ujung pelajaran dosen membagikan hasil penilaian makalah kami. Aku menatap lesu kartu hologramku. B+. Itu nilai maksimal yang pernah kuraih di pelajaran ini. Padahal aku telah habis-habisan mengerjakan makalah tentang analisis kehidupan distrik-distrik terpencil di Klan Bulan. Aku riset berhari-hari di perpustakaan ABTT, mengumpulkan dan membaca banyak bahan tulisan. Tetap saja itu tidak cukup mengesankan bagi dosennya. Bagaimana aku akan mendapatkan nilai A di akhir semester jika nilai makalahku mentok di B+. Satu saja mata kuliahku mendapat B. IP-ku akan tertinggal dari Tas. Kenapa wajahmu kesal, Selena? Panjang umur. Lagi-lagi baru saja aku memikirkan Tas, orangnya muncul, menyejajarkan langkahku di lorong-lorong gedung. Mata sedang tidak bersamaku. Dia tadi hendak meminjam buku di perpustakaan. Aku diam saja. Kenapa wajahmu kesal? Tas bertanya lagi. Bukan apa-apa, aku menjawab pendek. Malas menanggapi. Hei, aku hanya bertanya, tidak mengajakmu bertengkar. Tas tersenyum membuat wajahnya yang terlihat semakin tampan. Aku terus melangkah, tidak peduli. Kami berpapasan dengan mahasiswa lain. Kamu memikirkan nilai makalahmu tadi, bukan? Tas bertanya lagi. Aku menoleh, ternyata dia masih di dekatku. Aku pikir dia sudah menghilang setelah tidak kupedulikan. Nilaimu hanya B+, bukan? Apa maksudmu, Tas? Jika kamu cuma ingin membanggakan nilaimu yang selalu sempurna, aku sedang malas memuji-muji orang. Menyingkirlah. Tas menyeringai. Kamu salah paham, Selena. Aku tidak hendak mengolok-olok. Aku justru menawarkan bantuan. Aku bisa membantumu mengerjakan makalah itu lebih baik. Tas tersenyum. Aku menatapnya, masih terus melangkah. Senyum Tas tampak tulus. Kamu punya kemampuan hebat sekali dalam mata kuliah eksakta seperti kimia.
dan kehidupan di dalamnya. Non-gaib, teknologi dan rekayasa, juga bilangan, struktur ruang, dan perubahan. Bakatmu yang mudah menghafal apapun, bisa melihat persamaan serumit apapun, sangat menakjubkan. Tas mulai menjelaskan. Mata kuliah sosial sebenarnya sama dengan eksakta. Gunakan kemampuanmu melihat hal-hal detail. Kamu bisa menemukan betapa menariknya pelajaran sosial. Memahami orang lain, sifat-sifatnya, memahami isu-isu sosial, dinamika masyarakat. Bukankah kamu ingin menjadi pengintai? Aku mengangguk sekilas, masih mencerna kalimat Tas. Nah, pengintai yang baik setauku adalah orang yang pandai memahami orang lain, terlatih memahami masalah-masalah sosial. Aku bisa membantumu mengerjakan makalah berikutnya, menemukan topik yang lebih baik, menemukan sudut pandang yang lebih menarik, mengumpulkan data-data yang lebih tepat. Aku janji makalahmu bisa membuat dosen terkesima, dan kamu akan mendapatkan nilai A. Langkahku terhenti, aku menatap wajah Tas penuh selidik. Kenapa kamu mau membantuku, Tas? Bukankah aku sainganmu menjadi mahasiswa terbaik angkatan 78, heh? Tas tersenyum lalu menggeleng. Kamu bukan sainganku, Selena. Maksudku, aku tidak pernah sedetik pun menganggapmu saingan. Kamu adalah teman, sahabat baikku, sama seperti mata. Soal IP 4 itu, aku hanya fokus pada nilai-nilai sendiri. Sejak kecil, kakekku mendidikku demikian. Selalu mengejar nilai terbaik, tapi aku tidak pernah menganggap orang lain sainganku. Sungguh, aku akan ikut senang jika kamu juga mendapatkan nilai sempurna. Aku terdiam, kita bisa mengerjakan makalah berikutnya bersama-sama. Atau jika kamu tidak nyaman hanya berdua, aku akan mengajak Mata. Meskipun kita tahu Mata sama sekali tidak menemukan masalah dengan pelajaran ilmu sosial. Dia jagonya. Aku menghela nafas perlahan. Urusan ini ternyata aku salah paham. Dulu aku menyangka Tas mahasiswa yang siap melakukan apapun agar mendapat peringkat 1. Pesaing terbesarku, ternyata dia justru senang jika aku juga mendapatkan nilai sempurna. Aku keliru menilainya, egois, sok terkenal, sok tahu, dan sebagainya. Hanya karena pernah menjadi anggota boyband, populer, cucu mantan panglima pasukan bayangan, bukan berarti dia sesuai stereotip yang kupikirkan. Dia tidak hanya tampan, pintar, jago bertarung. Dia juga laki-laki yang berhatimu. Duk, seseorang menabrakku dari belakang. Hei, kalian jangan berhenti sembarangan di lorong. Ini bukan halte atau terminal. Boh berseru. Kesal. Dia yang berusaha menabrakku. Peralatan yang dia bawa terjatuh. Boh mengangkat tablet dan peralatannya. Aku hendak membantu. Menyingkirlah Selena. Boh lebih dulu bersungut-sungut melanjutkan langkah sambil menggerutu. Bisa tidak sih kalian mencari lokasi lain untuk pacaran? Jangan di lorong-lorong gedung. Maaf, Boh, aku menyeringai kaku dengan wajah sedikit menghangat. Kita lanjutkan bab ke-26 pada video selanjutnya.